Ya, senang kita bisa ibadah. Ya, luar biasa. Bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Ya, pelayan PW semuanya dan semua yang melayani semuanya. Saya percaya Tuhan senang, Tuhan urapi, saudara. Iya, pertama, saudara, saya mengucap syukur minggu yang lalu di semua gereja kita, saudara, 20 kota merayakan ulang tahun yang ke-50 pernikahan kami, saya dengan istri, saudara. Ya, saya bersyukur sekali. Lah ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan secara singkat supaya saudara bisa tangkap, saudara. Jadi waktu merayakan ulang tahun yang ke-50, saudara, sekali lagi bukan merayakan keberhasilan kami dalam membangun rumah tangga sampai 50 tahun. Bukan keberhasilan kami yang kami rayakan. Sebab tanpa Tuhan tidak mungkin bisa. Yang kami rayakan adalah kesetiaan Tuhan yang terus nuntun kami, yang terus menyertai kami, yang terus membimbing kami dalam suka duka, memberikan kekuatan, saudara. Dan terus karena anugerah, karena tuntunan Tuhan itulah, maka bisa sampai 50 tahun. Jadi sekali lagi bukan merayakan kesuksesan, keberhasilan kami, tapi merayakan kebaikan Tuhan, merayakan kesetiaan Tuhan, merayakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Iya. Lalu yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat sudah mendukung dalam doa, sudah mensupport dan macam-macam lah, sehingga kita bisa ya bertumbuh bersama-sama, ya dipakai Tuhan bersama-sama sampai saat ini. Jadi terima kasih untuk keluarga yang sudah mendukung kami, untuk semua jemaat juga, saudara, pelayan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh, saudara, kita bisa bertumbuh. Bukan hanya ulang tahun ke-50, masih terus lebih maju lagi. Masih terus lebih maju lagi. Masih terus lebih lagi. Sekarang tuh jemaat Pik hebat tuh. Semangatnya luar biasa loh ya, saudara. Kalau dulu harus saya ajak dulu. Sekarang sudah otomatis luar biasa, saudara. Lalu yang ketiga, saudara, adalah untuk apa? Saya rindu supaya apa yang sudah saya alami dalam hidup saya itu bisa menjadi warisan rohani. Bisa menjadi contoh. Ya bagaimana kalau saya perhatikan dalam hidup saya, dulu pernah sombong, merasa enggak butuh Tuhan, saudara. Tanpa Tuhan bisa, karena anaknya orang kaya. Tapi ternyata enggak ada sesuatu yang bisa diandalkan. Ya sebab saat itu saya sempat ya rambutnya rontok dan macam-macam, sampai hancur hidup saya, sampai jadi sampah masyarakat, saudara. Tanpa Tuhan enggak bisa. Sampai saya datang pada Tuhan, ya akhirnya saya dapat pengampunan, saya dapat kesembuhan, saya dapat pertolongan, saya dapat kasih karunia dan anugerah. Itu bisa jadi contoh, itu bisa jadi teladan. Saudara yang hidup jauh dari Tuhan, itu bisa jadi contoh. Jangan sampai hidup jauh dari Tuhan. Jangan sampai sombong. Jangan mengandalkan kekayaan atau apapun. Di luar Tuhan tidak ada yang bisa menjadi jaminan. Hanya di dalam Yesus. Dalam Yesus. Dalam Yesus ada terjamin. Ada keselamatan. Ada kasih karunia. Juga bisa belajar juga bagaimana hidup berjalan dalam Tuhan. Dalam tuntunan Tuhan. Baik kehidupan pribadi maupun gereja kita. Terus ya hidup dalam tuntunan Tuhan. Sampai mendapatkan rema dari Tuhan. Baru kita melangkah melakukan sesuatu. Maka hal-hal yang besar terjadi. 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 Dan terjadi. Bahkan bisa belajar waktu menghadapi badai. Waktu menghadapi kesulitan, waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi serangan-serangan, saudara. Ya bagaimana bisa dapat kekuatan dari Tuhan sehingga tetap teguh saja sekalipun ada badai, sekalipun ada serangan dan macam-macam, saudara. Hidup saya, gereja kita juga tidak luput semua orang. Tuhan izinkan melalui proses juga, saudara. Tapi bisa belajar bagaimana dapat kekuatan, keteguhan dari Tuhan. Bagaimana akhirnya Tuhan angkat setelah waktunya Tuhan. Dan ada banyak yang pasti, saudara, bila itu jadi contoh teladan, warisan iman, warisan rohani. Dan itu akan jadi berkat bagi keluarga maupun setiap jemaat. Ya,
itu beberapa. Dan saya juga bersyukur, ya saudara, ternyata banyak sekali jadi berkat. Yang saya kagum, selain ada banyak hamba-hamba Tuhan yang senior, saudara, ya datang dan juga memberikan kesan-kesannya yang luar biasa Tuhan itu. Tapi ada Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Saya itu terkesan, memberikan kesan-kesan yang luar biasa sekali. Coba ditayangkan dulu yang Pak Wali Kota, saudara, yang di Solo. Coba dikeluarkan, kita akan dengar. Pak Ubaja adalah rekan saya, orang tua kami, senior kami, dalam rangka menasehati kebijakan-kebijakan kota, dan beliau mengajarkan betul ketulusan dan keikhlasan pada waktu kita diberikan tanggung jawab dan amanah. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Ubaja dan Ibu Suwani. 50 tahun bukan angka yang kecil, angka yang besar, perjalanan hidup yang luar biasa. Dan saya hari ini terinspirasi warisan iman. Tentunya ini untuk keluarga Kota Solo kita tercinta. Sekali lagi selamat dan terima kasih. Ya saudara, saya juga sangat bersyukur pada Tuhan waktu saya dengar dia wali kota loh saudara. Tapi dia bisa berkata, Pak Ubaja, orang tua senior kami yang beri anak sehingga bisa untuk keputusan untuk ya memimpinnya wali kota, untuk keputusan proyek-proyek di kota itu bisa dijalankan dengan baik saudara. Lalu juga dia berkata sama, dia merasa dapat warisan iman, warisan tuntunan Tuhan. Ya itu sesuatu yang luar biasa. Orang bisa lihat Tuhan ya dalam gereja, dalam hidup kita saudara, sehingga bisa jadi kesaksian. Sekarang wakil wali kotanya saudara. Masih teringat betul kenangan saya ketika mendengar cerita dari Bapak Pendeta Ubaja mengenai perjalanan beliau, bagaimana beliau berjuang pada akhirnya menemukan Tuhan, dan cerita yang sangat menginspirasi bagi kami semua, bagi umat, bagi manusia yang sejatinya akan kembali menjadi hamba Tuhan, dan bagaimana penerimaan, bagaimana juga kesetiaan pada Tuhan ini bisa terus dibuktikan. Seperti pada hari ini kami hadir dalam rangka ikut berbahagia merayakan 50 tahun pernikahan emas Bapak Pendeta Ubaja dan Ibu Suwani. Nah, kami juga turut mendoakan dengan pernikahan emas 50 tahun ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana menjaga kesetiaan kita terhadap Tuhan, bagaimana kita terus menjaga kasih sayang. Dan ini bukan hanya tentang pernikahan, ini tentang sesuatu yang lebih besar, bagaimana cinta kasih harus ada di dalam hati kita untuk bisa kita tebarkan kepada siapapun di sekitar kita. Selamat merayakan ulang tahun ke-50 tahun untuk pernikahan Bapak Pendeta Ubaja dan Ibu Suwan. Terima kasih. Ya, sekali lagi kita bersyukur saudara, baik wali kota maupun wakilnya sama. Kalau dia tadi, kalau sudah perhatikan yang pertama, setelah mendengar kesaksian hidupnya, maksudnya gitu saudara. Dia sangat-sangat terkesan, itu menjadi warisan yang luar biasa sekali. Itu bisa menjadi contoh teladan yang luar biasa sekali saudara. Dan saya percaya apa yang kita lihat itu satu kesaksian yang baik. Artinya di dalam Tuhan kita bisa menjadi kesaksian bagi dunia saudara. Kita bisa jadi terang, kita bisa jadi jawaban. Dan itu memuliakan nama Tuhan, itu membuat orang banyak datang pada Tuhan, meninggikan Tuhan dan dapat kasih karunia. Saya rindu sekali lagi dengan ulang tahun ini sungguh-sungguh menjadi warisan iman, warisan rohani. Setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan terima warisan itu. Jadi teladan dalam iman, jadi teladan di dalam kesetiaan, jadi teladan dalam ketaatan, jadi teladan terus berbuah di dalam Tuhan. Dan saya percaya itu yang dirindukan oleh Tuhan. Ya, kita semua boleh menjadi kesaksian. Tepuk tangannya sekarang yang luar biasa.
Sekarang mulai masuk firman Tuhan, saudara. Ya jangan lupa dalam bulan ini temanya luar biasa, Covenant House atau rumah perjanjian, saudara. Jadi kita sedang terus 1 bulan ini, saudara, sedang dituntun oleh Tuhan membangun satu rumah di mana perjanjian Tuhan bisa dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan umatnya. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, karya Tuhan akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bisa dilihat dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, saudara. Nah hari ini saudara, sesi kedua dengan tema sepadan dan seimbang. Katakan bersama-sama, sepadan dan seimbang. Sekali lagi, sepadan dan seimbang, saudara. Kejadian 2 ayat 18 dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, saat itu Tuhan sudah selesai ciptakan dunia. Lalu Tuhan ciptakan Adam, saudara. Lalu diberi tugas ya untuk mengelola semua ciptaan Allah di muka bumi, khususnya Taman Eden. Ya, tapi satu hari Tuhan lihat Adam dan berkata tidak baik atau kurang baik lah gitu, saudara. Dia seorang sendiri saja, perlu diperlengkapi, maka diciptakanlah Hawa, saudara. Supaya dengan ciptakan Hawa, Hawa itu akan melengkapi apa yang kurang dalam Adam. Dengan keadaan Adam, dengan keadaan Hawa, dua itu akan punya kekuatan yang luar biasa, akan punya potensi yang luar biasa, sehingga bisa mengerjakan tugas Tuhan dengan lebih baik. Sehingga sungguh-sungguh saudara punya kemampuan yang lebih luar biasa. Jadi di sini katakan saudara, diciptakan Hawa menjadi penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hawa akan menolong apa yang sulit atau tidak bisa dilakukan Adam. Sehingga sekali lagi semua bisa jalan dengan baik, semua bisa dikerjakan dengan baik. Apa yang dikerjakan ya lebih maksimal, saudara. Kejadian 24 ayat 2 sampai 4, berkatalah Abram kepada hambanya yang paling tua. Satu hari Abram panggil hambanya yang paling tua, atau kalau lebih supaya jelas yang paling senior itu, saudara, yang paling tua, yang paling senior dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, yang paling senior dan paling dipercayai. Semuanya ya di bawah tanggung jawabnya dia. Orang yang sangat dipercayai, saudara, luar biasa. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di atas pangkal pahaku. Artinya berjanji gitu, saudara, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, saudara, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan. Berjanji, engkau tidak akan carikan ya istri untuk anakku ya dari Kanaan, perempuan Kanaan yang di antara aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku, disuruh sekarang pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk manggil seorang istri bagi Ishak ya anakku, saudara. Jadi saat itu adalah saatnya Abraham ini ingin mencarikan istri bagi Ishak anaknya, saudara. Lalu pesan kepada orang kepercayaannya, jangan sampai, karena dia yang mau disuruh, saudara, jangan sampai ngambil dari perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan yang satu yang menguasai dari itu, saudara. Karena mereka semua ya penyembah berhala. Tapi pergi, dikatakan lagi, ya keluargaku, yaitu cari seorang wanita dari sana. Nantinya akan menjadi ya menantunya atau istrinya Ishak, saudara. Jadi kalau saudara pelajari, itu perjalanan yang berat sekali, itu perjalanan yang jauh sekali, saudara. Menurut catatan sekitar 700 sampai 800 kilometer. Dulu itu pakai unta biasanya gitu, saudara. Jadi satu perjalanan yang jauh, satu perjalanan yang korban waktu banyak, tanah dan semacam-macam. Bahkan juga bahaya, saudara. Dia tidak mau asal saja, wanita-wanita di sekelilingnya, saudara, sengaja diutus ke tempat asalnya
ambil pilih satu anak, saudara. Artinya bagi Abraham, ya istrinya Ishak, ya Ishak, ya nanti dia akan punya istri. Ambil istri itu sesuatu yang penting sekali. Bagi Abraham, menantu itu satu yang penting sekali. Artinya dia tahu istri itu akan punya pengaruh yang luar biasa sekali dalam kehidupan Ishak, saudara. Kalau sampai salah pilih, maka berat sekali. Mungkin akan rusak semua. Tapi kalau sampai ya pilih dengan benar, maka itu akan jadi anugerah yang luar biasa. Mereka akan terus berjalan dalam rencana Tuhan. Mereka akan mencapai sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Jadi saya ajak saudara tangkap juga satu pelajaran yang pertama, bahwa mencari pasangan hidup itu sesuatu yang penting sekali. Jangan asal-asalan. Kalau Tuhan tadi berkata harus cari penolong yang sepadan. Kalau Adam itu pria, wanita yang bisa menjadi penolong yang sepadan, gitu saudara. Nah, satu yang penting sekarang juga Abraham, bapak orang percaya, waktu dia carikan istri untuk anaknya juga sama, nggak mau asal-asalan, yang dekat banyak, saudara. Tapi enggak, dia sengaja ya kirim ke tempatnya, saudara, ambil satu supaya sungguh-sungguh nanti jadi ya penolong yang sepadan ya bagi ya Ishak anaknya, saudara. Jadi yang pertama saya ajak saudara tanggap, pasangan itu penting sekali, atau milih pasangan itu penting sekali. 1, 2, 3. Milih pasangan itu penting sekali. Kalau kita dapat yang tepat, kita bahagia, mencapai rencana. Tapi kalau salah, tangisan gitu saudara, yang terus ada dalam kehidupannya. Jadi kita sungguh-sungguh saudara, ya belajar memilih yang benar, tidak salah. Ya kesepadanan lebih daripada sekedar kesamaan, saudara. Saya ulangi, sepadan itu lebih daripada sekedar sama. Kadang-kadang orang pilih, dia sama-sama suka ngopi, misalnya gitu saudara. Dia sama-sama ya macam-macam lah, suka jalan atau suka uang nabung macam-macam. Ya beda, lebih daripada itu. Sama itu baik atau jelek? Halo, sama itu baik atau jelek saudara? Wah ini sama-sama hobinya main padel gitu saudara. Padel, ini sama ini baik atau jelek? Baik saudara, tapi enggak cukup asal sama saja. Ya saudara, sama belum tentu akan terus langgeng, belum tentu akan bisa membuat pernikahan itu tahan uji, saudara. Yang membuat pernikahan itu berjalan dalam rencana Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik, mencapai rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Sama belum tentu, saudara. Katakan sama belum tentu. 1, 2, 3. Sama belum tentu, sekalipun itu baik. Senang toh saudara, kalau hobinya ya sama ya enak toh saudara ya. Semuanya model sama ya enak. Tapi sekali lagi ya enggak cukup sekedar sama. Apalagi kalau samanya sama yang jelek, sama-sama boros. Lah gitu gimana saudara? Sama-sama mudah emosi, lah gimana saudara? Itu kan sama toh saudara, betul enggak? Sama saja, sama itu baik tapi enggak cukup. Sepadan lebih daripada sekedar sama. Sebab kalau saudara perhatikan, kadang-kadang Tuhan memberikan itu ya beda, malah sangat beda. Tujuannya adalah saling melengkapi, saudara. Kadang-kadang yang satu suaminya murah hati, saudara. Iya, tapi bahasa enaknya murah hati. Bahasa enggak enaknya boros gitu saudara ya. Gitu saudara, betul saudara. Ada enggak istri suami yang begitu? Ada saudara. Nah, istrinya kalau sama-sama saudara, ya semua boros habis saudara. Ya, tapi kenyataan kadang-kadang suaminya seperti itu saudara, gampang, murah hati, ya tapi boros kalau bahasa kayak. Istrinya biasanya malah beda. Istrinya biasanya kalau bahasa enaknya saudara, hemat gitu saudara. Tapi bahasa enggak enaknya apa? Pelit, gudil, kikir, bin medit. Lah gitu saudara, betul enggak saudara? Loh itu baik atau jelek? Ayo. Baik saudara. Sebab kalau sama-sama gampang-gampang habis terus saudara. Enggak pernah nabung, enggak pernah punya uang. Betul enggak?
Kalau semua, wah hemat, kikir. Sudah nggak pernah jadi berkat. Nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Malah terkenalnya ini pasangan kikir bin medit gudil. Nah gitu saudara. Nah jadi bukan hanya sepadan, bukan hanya sekedar sama. Sama itu baik, tapi lebih daripada itu saudara. Iya, kalau saudara lihat mobil, saudara, yang pasti ada 2 peda di kaki kita. Yang satunya adalah untuk apa? Kanan itu apa ya biasanya? Gas ya. Kirinya apa? Ya rem saudara. Kalau dua-dua gas semua gimana? Nabrak atau saudara, betul gak saudara? Kalau dua-duanya rem gimana? Gak pernah jalan saudara. Itu yang namanya malah jodoh sepasang. Jodoh itu selalu gitu saudara. Laki dan perempuan itu sama atau beda? Beda saudara. Sifatnya beda. Cara berpikirnya beda. Seleranya beda. Cara ngatasi masalah seringkali beda. Betul gak saudara? Sama laki saja bisa beda kok. Orang kembar saja masih ada bedanya. Masih ada kalau dicari sungguh-sungguh saudara. Tapi sekali lagi saudara yang sepadan. Sepadan bukan hanya sama. Sama itu baik, membuat kita enak jalannya awalnya. Tapi sekali lagi lebih daripada hanya sama. Karena kadang-kadang Tuhan berikan yang beda. Tapi saling melengkapi sehingga bisa mendatangkan kebaikan. Adam dan Hawa itu beda. Apa yang ada pada Adam tidak ada pada Hawa. Apa yang tidak ada pada Adam itu ada pada Hawa. Jadi Hawa diciptakan untuk menutup kekurangannya, untuk melengkapi. Sehingga kalau dua-duanya disatukan menjadi pasangan yang utuh, menjadi pasangan yang kuat, menjadi pasangan yang jadi berkat, menjadi pasangan hidup penuh dengan kemenangan. Kalau saudara yang kena, saya dengan istri saya dengan saya itu sama atau beda? Sama loh. Apa saudara kenal atau istri saya? Susan itu tahu persis. Sama atau beda? Sangat amat beda. Bukan sama, sangat amat beda saudara. Sebetulnya sangat beda sekali. Tapi perbedaan itu tidak menjadi masalah. Asal kita bisa tadi sungguh-sungguh menjadi pasangan yang sepadan saudara. Dan melakukan bagian masing-masing akan datangkan kasih karunia. Beda. Ya kadang-kadang hobinya dia beda dengan saya. Keinginannya kadang-kadang bisa beda. Ada yang beda, tapi sekali lagi karena pasangan yang sepadan, maka sekali lagi tetap bisa jalan baik. Malah lebih baik, justru lebih maju. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saja kalau saudara merasa kok beda, jangan mengeluh. Ya jangan takut. Saudara dengar, kalau saudara sudah diberi pasangan oleh Tuhan yang beda, Tuhan artinya sedang berkata, ayo saling melengkapi. Ya, sehingga nanti jadi pasangan yang kuat. Sehingga maju. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Iya, saudara. Lalu juga sepadan bukan hanya soal selevel. Saudara, selevel, saudara. Levelnya sama. Orang kaya dapat orang kaya, orang miskin dapat orang miskin. Kadang-kadang dunia gitu, wah ini levelnya beda, gak enak. Kalau levelnya sama lebih enak lagi. Itu baik, bukan tidak baik. Apalagi dokter dapat dari dokter gitu saudara, keluarga dokter atau apapun saudara. Itu baik saudara, tapi sekali lagi sepadan itu lebih daripada sekedar levelnya saudara. Levelnya baik. Tapi kalau tidak masuk kriteria sepadan di dalam Alkitab, itu tidak bisa menjamin. Kadang-kadang orang tua dan anak beda toh ya saudara ya. Orang tua lah mestinya ada ya levelnya yang beda. Orang kalau di Jawa Tengah itu katanya mau cari mantu apa ya, Susan tahu enggak ya? Sekalipun Manado tapi mungkin ngerti ya. Bobot, bebet, bibit gitu saudara. Nah itu harus masuk itu dulu saudara. Ya, tapi sekali lagi saudara, sepadan itu lebih daripada sekedar level. Biasanya orang tua dan anak itu beda. Ya, orang tua selalu ya kalau bisa ya cari manantu yang apa? Sugih gitu saudara. Pintar gitu saudara. Betul gak saudara? Kalau anak biasanya ngomongnya apa?
Sing penting cinta. Cinta, aku cinta dia kok. Enggak cinta jadi pas aku cintanya ini, saudara. Ya kadang-kadang bisa terjadi beda, saudara. Iya, jadi orang tua yang menghargai apa yang ada dalam hatinya anak, saudara. Iya, apa yang Tuhan tuntun dalam kehidupan anak. Tapi anak juga menghargai orang tua. Tujuan orang tua pasti baik. Carikan ya pasangan yang baik supaya besok bahagia, supaya besok bisa maju. Jadi doalah bersama-sama, mintalah pada Tuhan petunjuk pasangan yang sepadan. Ya, minta pasangan yang sepadan. Kalau mempertimbangkan satu, apakah dia jodoh yang daripada Tuhan, yang sepadan, yang dikirim oleh Tuhan. Kalau dapatkan yang sepadan, pasti akan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam kasih karunia, berjalan dalam keberhasilan daripada Tuhan. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Sekarang kita akan belajar 3 area yang sangat menentukan kesepadanan. Yang pertama, sepadan dalam iman. Katakan saudara, sepadan dalam iman. Sekali lagi, sepadan dalam iman. Artinya punya iman yang sama, punya keyakinan yang sama, punya kasih yang sama. Saudara, ya 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu ya dengan gelap, saudara. Kalau ini jelas sekali. Kalau saudara mau cari pasangan yang sepadan, nanti bisa jadi pasangan sepadan ya sama-sama dengan iman. Saudara, ayat ini berkata jangan sampai menjadi pasangan yang tidak seimbang tadi, saudara. Yang satu percaya Tuhan, yang satunya benci Tuhan. Lah, akan sulit sekali, saudara. Nanti bangun rumah tangga akan sulit sekali. Ada orang kadang-kadang nekat, tidak apa-apa, besok tak doake, tak perjuangke, pasti bisa. Kadang-kadang gitu, saudara. Ya, memang ada yang bisa, tapi kadang-kadang tidak bisa. Yang bisa pun seringkali penuh, awalnya cucuran air mata dulu, baru akhirnya bisa mudah. Tapi bagi saudara kalau awal mau milih itu sudah luar biasa. Kalau saudara sama-sama iman, saudara itu akan jauh lebih mudah bersatu, betul enggak? Mau ibadah, imannya sama, saudara, betul enggak? Mau lakukan ini dan itu untuk Tuhan, sama-sama hatinya, sama-sama percaya dengan Tuhan, sama-sama cinta dengan Tuhan. Maka akan waktu bangun rumah tangga jauh akan lebih bisa selaras daripada tidak seiman. Setuju? Tepuk tangan untuk Tuhan kita, Yesus Kristus, saudara. Jadi diawali sekali lagi yang seiman, ya sama-sama percaya, sama-sama cinta Tuhan. Saya percaya kalau saudara dapat 2 itu, saudara akan menjadi pasangan yang sepadan. Ciri yang pertama, ya saudara bisa lihat kisah tentang Daud dan Mika, saudara. Luar biasa, saudara. Waktu Daud bisa kalahkan Goliat saat bangsa Israel sedang keadaan sangat terpuruk sekali, saudara. Lalu saudara dia dihadiahi oleh Saul, rajanya, saudara, jadikan menantunya, saudara. Wah, Daud itu dulu hanya mengembalakan 2-3 ekor domba loh, saudara. Itu baru pertama masuk di medan peperangan. Begitu ada disuruh langsung hebat. Semua ketakutan dengan Goliat, semua tidak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa. Daud saat itu masih muda, tapi luar biasa. Semua ketakutan, dia menyala-nyala. Dia berani berkata, siapa Goliat? Tidak bersunat, berani menghina barisan Allah. Lalu dia gunakan embannya. Dia berkata, engkau datang dengan tombak perisai. Aku datang dengan nama Allah, semesta alam. Lalu dia kalahkan Goliat. Setelah itu, wah, luar biasa. Semua kagum dengan Daud. Salah satunya, Daud dijadikan menantu raja. Menantu apa? Raja itu sugih atau miskin? Kaya atau miskin? Wah, luar biasa loh, saudara. Dia hanya mengembalakan 2-3 ekor domba. Kalau orang Solo ngomong
toleangon wedus. Nggak tahu kalau di sini apa gitu saudara. Hanya 2-3 ekor domba saja. Tiba-tiba jadi menantunya raja. Kalau sekarang lebih dari jadi menantunya konglomerat. Lebih saudara. Kalau dibuat agak mendekat jadi menantunya presiden. Hebat gak? Apa gak? Hebat apa gak? Loh, sama tak saudara? Betul gak saudara? Wah, luar biasa sekali. Tapi saudara lihat dalam kehidupannya, pernikahan mereka enggak langgeng. Karena satu kali, saudara, Daud waktu dia sedih jadi raja, dia ngajak semua bawa tabut Allah ke kotanya. Karena waktu zamannya Saul, Tuhan tidak dihargai. Ada tempat ibadah, tapi hanya rutinitas agama Manusia. Lalu dibawa ke kota Daud untuk dibangun pondok Daud. Tempat untuk meninggikan Tuhan. Tempat untuk memuliakan Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Di tengah dalam perjalanan Daud menari luar biasa sekali. Menari dengan segenap kekuatannya. Saat sudah hampir sampai saudara. Mika ini isinya lihat dari jendela. Suaminya menantu raja. Bahkan jadi raja. Saat itu sudah jadi raja. Baru saja. Apa ya kalau bahasa sini ya. Kalau bahasanya Solo jempalitan gitu saudara. Enggak karuan gitu saudara. Wah luar biasa. Biasanya bangsawan itu. Hormat. Tenang. Sopan gitu saudara. Wah Mika enggak bisa terima. Ini gimana kamu sangat memalukan dirimu. Kamu itu raja kok. Jempalitan seperti itu. Seperti bersama budak-budak. Nggak bisa terima saudara. Ya beda sekali dengan Daud saudara. Daud itu sangat percaya dengan Tuhan. Daud itu sangat cinta dengan Tuhan. Hatinya Daud karena percaya dan cinta. Ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Saudara. Tapi hatinya Mika beda. Ini kamu ini gimana dia nggak terlalu dekat dengan Tuhan. Nggak terlalu percaya. Bagi dia beda. Imannya beda. Bagi dia yang penting kita jaga sopan santun. Yang penting kita jaga gengsi kita. Tetap orang lihat kita ini raja, bangsawan, keturunan yang sungguh-sungguh saudara terhormat. Jangan melakukan yang tidak terhormat. Beda tak? Keyakinannya, cintanya. Hanya kalau saudara perhatikan terus hidup rumah tangganya enggak harmonis. Sekalipun jadi menantunya raja. Sekalipun dapat istri, anak presiden, anak raja, anak menteri, anak konglomerat. Tapi beda. Bukan hanya satu iman saja loh saudara. Tapi satu cinta pada Tuhan. Cintanya beda. Betul saudara? Dan akhirnya sulit sekali. Daud orangnya baik atau jelek? Baik saudara. Tapi karena ada perbedaan seperti itu. Isa juga melanjutkan dengan baik. Penuh dengan pergumulan. Penuh dengan hal yang tidak baik. Lalu anaknya Daud namanya Salomo. Namanya siapa saudara? Siapa saudara? Salomo. Dulunya anak yang anak yang baik. Anak jempol. Anak Daud yang luar biasa. Dia sendiri berkata, sejak aku kecil, aku dididik oleh ayahku. Aku diajari oleh ayahku. Pengajaran didik yang luar biasa. Dia pesan di Alkitab. Supaya kalungkan firman Tuhan, pengajaran orang tua, firman Tuhan luar biasa sekali. Tapi sayang, setelah jadi raja, saudara, dia aja nggak hati-hati ambil istri. Saudara, akhirnya dia ambil banyak istri dari bangsa-bangsa lain yang nyembah berhala. Betul nggak saudara ya? Istrinya berapa ya saudara? Istrinya berapa ya? Siapa yang ngomong 1000 angkat tangan? Nah, siapa yang ngomong beda angkat tangan? Berapa istrinya? Istrinya itu 700. Gundiknya 300 saudara. Jumlahnya baru 1000. Tapi sekali lagi saya nggak bahas itu. Tapi ini langkah yang salah. Firman Tuhan sudah ngomong. Jadi jangan ambil orang Kanaan. Bangsa yang nyembah berhala. Tadi dikatakan juga sama saudara. Kepada Abraham pada itu. Jangan sampai ambil istri dari Kanaan ini. Karena beda. Mereka percayanya
kepada berhala, saudara, sedangkan Abraham, Ishak punya perjanjian dari Tuhan, percaya pada Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ada satu yang luar biasa, dijaga. Salomo enggak jaga, punya dasar pemikiran ABCD banyak sekali, tapi sekali lagi, akhirnya hidupnya ya rusak, akhirnya gagal dalam hidupnya, dalam keluarga dan banyak hal. Yang pertama, saya ingin ulangi, ambil pasangan yang iman, seiman, iman, sama-sama imannya, bahkan sama-sama mengasihi Tuhan. Loh, orang Kristen belum tentu mengasihi Tuhan loh saudara. Ya betul, Mika itu umat pilihan juga. Orang Yahudi juga, benar saudara ya, hanya sama-sama. Tapi beda dengan cintanya Daud kepada Tuhan. Daud cinta Tuhan, ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Tapi Mika ini beda saudara. Ya, hal yang beda sehingga ia nggak bisa bertahan. Lalu kalau yang sudah terlanjur nikah dengan yang beda gimana ya? Gimana Pak Joni? Ini dokter, profesor, saudara. Gimana ya saudara? Wes tak ganti ya Pak ya. Pilih yang baru ya. Nggak boleh saudara. Berjuang, berdoa, berusaha supaya dia sama-sama percaya, supaya dia sama-sama cinta Tuhan, saudara. Ya, berdoa, minta pertolongan Tuhan, berjuang sungguh-sungguh. Tuhan akan dengar doamu, Tuhan akan tolong engkau, Tuhan akan lakukan kasih karunia dan anugerah sehingga sungguh-sungguh keluarga diberkati, saudara. Lalu yang kedua, saudara, sepadan dalam arah dan nilai hidup. Arah itu bisa bicara tujuan hidup dan nilai kehidupan. Punya, ya, miliki arah dan nilai hidup yang sama. Ya, tujuannya apa? Masa depannya nanti akan bagaimana rumah tangga ini, hidup kita bagaimana. Lalu nilai itu akan menentukan, nilai hidup menentukan keputusan kita. Nanti mau kemana, pasti yang kita nilai itu yang paling penting. Akan itu jadi visi kehidupan kita. Amos 3 ayat 3. Berjalankah dua orang ya bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dengar ya saudara, berjalankah dua orang bersama-sama? Apa bisa sama? Apa bisa berjalan dengan baik? Ya, jika mereka belum berjanji, saudara. Oh, mau pergi kemana-mana saja, saudara, harus dibicarakan dulu. Ya, berjanji baru bisa jalan bersama. Gereja kita punya visi, misi, prinsip-prinsip di gereja kita. Semua orang yang tergabung untuk jadi pelayan Tuhan harus ngerti itu. Ya, harus setuju dengan visi itu. Harus sama-sama menjalankan visi itu. Sebab kalau tidak, nanti bisa ya jadi ribut terus saudara. Enggak cocok ini macam-macam, enggak. Sudah ada visi yang Tuhan berikan. Save the lost at any cost. Itu dulu. Yang belakangan love God, love people with passion. Harus cocok saudara. Visinya sama. Sebab kalau pelayan Tuhan punya ambisi visinya sendiri-sendiri, pasti enggak akan jadi sehati, sepikir, sejiwa, segerakan, enggak mungkin. Betul ya saudara ya. Jadi harus tangkap sama. Lalu janji tadi, sepakat. Aku mau terima visi ini. Aku mau berjuang bersama-sama. Aku bagian tubuh Kristus di keluarga Allah ini. Aku akan layani bersama-sama. Nanti terjadi kesatuan, terjadi keharmonisan. Maka urapan datang, perkenan datang. Berkat Tuhan dinyatakan, kebersihan datang. Dan kasih karunia. Sebetulnya keluarga juga sama. Banyak orang itu kadang-kadang kalau ketemu, waktu masih pacaran yang bicarakan kadang-kadang hanya tadi hobinya. Kamu senang ngopi tau gitu. Ya, atau macam-macam saudara. Kadang-kadang lupa membicarakan dulu nanti rindunya gimana. Sebab kalau nanti rindunya rumah tangga gimana, enggak dibicarakan ya berarti enggak sepakat dulu tau saudara. Enggak ada janji tau. Misalnya lah, yang satu maunya anaknya 1, 2 cukup. Yang satu maunya anaknya 12, itu saudara, prinsip 12. Nah, kalau pada ngotot terus kan ya nanti ribut terus saudara, betul enggak? Contoh lah, kalau yang satu merasa terpanggil, aku jadi hamba Tuhan.
Tapi yang satunya enggak boleh jadi hamba Tuhan. Kita harus ya jadi pengusaha aja, lebih enak. Ya, karena pengusaha lebih ya bagus lah, lebih enak itu. Kalau nanti tujuan hidupnya beda, ribut loh. Seorang yang punya panggilan khusus, lalu menikah dengan orang yang enggak punya panggilan dan tidak mau masuk dalam panggilan, bisa repot. Saya dengan Bu Baja, misalnya contoh, betul enggak? Saya punya panggilan dari Tuhan untuk jadi gembala sidang, betul? Tapi kalau Bu Baja enggak sepakat, enggak. Kamu sudah jadi pengusaha, sudah enak-enak kok, punya pabrik kok ditinggal. Tujuannya beda, saudara. Maka sulit sekali, nanti akan terus ribut ini dan ribut itu, saudara. Jadi bisa, itu lebih baik sebenarnya dibicarakan nantinya mau apa. Tujuan hidupnya, panggilan hidupnya, perjalanan rumah tangganya. Saudara sepakat, kalau saudara sepakat jalannya akan lebih mulus. Jalannya akan lebih enak, jalannya akan lebih baik. Beri tepuk tangan. Iya, ya itu prioritas yang diprioritaskan, yang dilakukan nanti akan mendatangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Amin, saudara. Karena saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Tadi seperti Abraham, hati-hati sekali karena apa? Abraham itu tahu dia adalah orang perjanjian. Anaknya yang namanya Ishak itu sudah ada perjanjian dari Tuhan. Sudah ada panggil. Allah disebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, betul saudara. Itu sudah tadi seperti tema kita. Ya, covenant house. Ya, Roma perjanjian. Supaya setiap kita bisa hidup dalam perjanjian Tuhan. Janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Janji Tuhan nyata dalam rumah tangga kita. Janji Tuhan nyata dalam gereja. Nyata dalam kehidupan kita. Ya pasti saudara harus seperti itu. Ya kalau orang yang enggak setuju, menentang, pasti enggak bisa jalan bersama-sama. Abraham maka pesan jangan sampai di tempat yang lain. Carikan istri yang nanti bisa berjalan bersama. Menuju apa? Rencana Tuhan. Menuju apa? Panggilan Tuhan. Setiap orang punya panggilan masing-masing. Saya dipanggil jadi gembala sidang. Tidak semua saudara jadi dipanggil gembala sidang. Bukan gembala sidang lebih baik, tidak. Tiap orang punya panggilan. Ada yang saudara dipanggil jadi pengusaha. Itu lebih baik. Memang tahu tujuannya, visinya, panggilan hidup, masa depannya yang daripada Tuhan. Ada yang dipanggil jadi dokter, ya profesional, ada yang dipanggil jadi karyawan. Setiap orang punya tujuan hidup yang akhir. Kalau saudara bisa tangkap, saudara, ya tujuan saudara, value itu saudara anggap berharga. Karena waktu saya sudah punya pabrik, lalu dipanggil oleh Tuhan, terpaksa tinggalkan. Saya mau karena apa? Saya anggap panggilan ini penting. Lebih penting dari pabrikku. Aku punya pabrik, enggak disertai Tuhan, enggak diberkati Tuhan, ya percuma. Betul enggak saudara? Aku terima panggilan Tuhan, disertai Tuhan, diurapi Tuhan, di backup oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Itu akan datangkan kasih karunia yang luar biasa. Kalau saudara sudah sama value-nya, kalau saudara sudah sama tujuannya, saudara akan jalan. Saya beri contoh tadi, waktu saya dipanggil jadi gembala sidang. Saudara, istri saya kalau beda sulit sekali. Saya nekat, wah bahaya saudara. Istri saya bisa maju. Nentang-nentang, apa bisa saya khotbah pergi. Tidak boleh, ini macam-macam. Tidak bisa. Tapi saya bersyukur, saya model beda dengan istri. Tapi dengar ya, modelnya beda. Tapi tujuannya sama. Hanya ingin apa? Memuliakan Tuhan. Hanya ingin apa? Membalas cinta kasihnya Tuhan. Maka waktu saya dipanggil jadi gembala sidang, dia rela. Karena dia tahu Tuhan itu nomor satu. Tuhan tidak nomor dua. Value-nya nomor satu itu Tuhan. Bukan uang, bukan profesi saudara. Dipanggil masing-masing. Dipanggil jadi pengusaha, jadilah pengusaha. Dipanggil jadi profesional, jadilah profesional. Panggilan Tuhan itu yang paling tepat, itu yang paling baik. Waktu beli gedung biskup, mau diubah jadi gedung gereja. Saudara sebagian sudah dengar. Ya, waktu gereja sudah mulai berdiri. Tuhan berikan kesempatan. Ada gedung biskup. Zaman dulu gedung biskup itu besar. Kapasitasnya 1250. Saudara, Tuhan gerakkan beli.
Tuhan berkata, aku yang mengadakan dananya. Gitu saudara. Yang tidak ada jadi ada. Mau enggak saudara? Senang enggak saudara? Senang. Tapi sekali lagi loh ya, janji Tuhan, perintah Tuhan itu bukan tanpa usaha. Jatuh sendiri uangnya itu. Tuhan mengadakan tidak ada. Lalu dari surga jatuh. Enggak saudara. Oh itu waktu tentang dana sulit. Istri saya karena melangkah seperti itu. Istri saya sepakat tujuannya untuk membalas kasih Tuhan. Yang paling penting pekerjaan Tuhan yang berhasil saudara. Oh sungguh-sungguh gedung biskop dirubah jadi gedung. Dia mau support. Semua hartanya dikeluarkan. Saudara, tabungannya dicairkan. Dia punya mobil dijual. Dia punya tanah dijual. Sampai cincin kawinnya ikut terjual saudara. Tapi kemarin ulang tahun ke-50 saya dapat cincin kawin baru gitu saudara. Tapi saya ajak saudara, dengar ya. Saudara punya tujuan hidup. Panggilan dan value yang sama. Itu akan lebih mudah. Betul? Itu akan lebih mudah. Saudara akan berjalan bersama, bergandengan bersama, mudah sepakat. Karena memang sama. Saudara. Jadi saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Terus semuanya lah saudara. Saya percaya itu luar biasa. Pak Jo dan Bu Rita juga saya lihat sama. Karena punya ya. Oh fokusnya, tujuan hidupnya. Saudara. Luar biasa, value-nya Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu. Maka, saudara tahu enggak saudara, waktu saya dulu pengusaha, lalu dipanggil jadi gembala sidang, saya tetap tanggung jawab dengan keluarga. Saya dulu kan sudah punya uang, saudara, karena punya perusahaan, saudara. Anak-anak saya sudah beri modal semua, warisan lah gitu saudara. Pak Jo saya beri warisan, Bu Maria saya beri warisan, David juga saudara. Pak Jo sama, tapi saya lihat Tuhan itu luar biasa. Boleh dikatakan seluruh keluarga saya, kalau memberi untuk Tuhan itu luar biasa. Ya, saya cerita ya beberapa, Bu Maria misalnya saudara ya. Dia itu waktu menikah, saya sudah warisin rumah, kalau Solo baru gitu saudara. Waktu gereja bangun dia berani loh, rumahnya dijual. Tinggal di pastori ikut saya. Pak Jo itu saya sudah beri warisan untuk hidupnya dia. Waktu dia dipanggil jadi gembala sidang, semua warisannya dikeluarkan, dihabiskan untuk memajukan gereja. Supaya pelayanan Tuhan itu disupport, dimajukan. Dan saya percaya karena memang seperti itu yang mereka lakukan ya. Tuhan backup, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan berikan kasih karunia. Tapi sekali lagi itu hanya bisa kalau kita sudah punya tujuan yang sama. Kita punya value mana yang utama, mana yang penting, sama-sama sepakat. Kalau saudara dapat pasangan seperti itu, perjalanan saudara langgeng. Nah kalau sudah terlanjur gimana Pak? Nggak sepakat. Ya balik doa lagi saudara. Wes bacot sudah terlanjur kok saudara. Jangan nyalahkan Tuhan. Ya doa, minta ampun, minta pertolongan toh saudara. Betul enggak saudara? Usah lagi. Ya bersyukur Tuhan itu Tuhan yang setia. Dulu kita enggak setia, Tuhan tetap setia. Waktu kita kembali pada Tuhan, Tuhan peluk kita, Tuhan pulihkan kita, Tuhan berikan kasih karunia yang luar biasa sekali, saudara. Yang ketiga, saudara, ya sepadan dalam kedewasaan karakter atau saya lebih suka rohani. Sama-sama dewasa rohani. Kenapa sering ribut? Biasanya karena anak-anak rohani. Anak-anak itu lebih banyak ributnya. Betul saudara? Enggak punya penguasaan diri saudara. Penting sekali sama-sama dewasa rohani. Kalau saudara lakukan seperti itu, saya percaya itu akan datangkan anugerah. Itu datangkan kasih karunia yang luar biasa. Kenapa? Sama-sama rohani. Sama-sama rohani. Dan saya percaya akan datangkan anugerah yang luar biasa. Bisa penguasaan diri. Betul saudara? Rohani itu ya bisa penguasaan diri. Bahkan saudara bisa mengampuni. Sekalipun sudah disakiti. Sehingga ada pengampunan. Sehingga ada pemulihan lagi. Orang ya rohani itu bisa apa? Punya kasih. Rela berkorban untuk rumah tangga. Yang pasti belajar dewasa rohani. Saudara, cari pasangan yang dewasa rohani. Kalau sudah menikah ya sama.
berusaha sama-sama belajar, ikut pemuridan, ikut jam, pokok belajar, dewasa rohani, dewasa rohani. Orang bertengkar terus, kapan selesainya? Dulu saya pernah punya pelajaran, ini tidak tahu ya ingat gak ya saudara. Biasanya orang pacaran sampai menikah itu ada fase-fasenya. Ini yang saya ingat ya. Pertama, fase jatuh cinta. Saudara, itu sejuta rasanya. Ada saudara, cinta itu buta saudara. Ya saudara, jeleknya gak kelihatan toh kalau sudah cinta toh saudara. Sebab satu gak kelihatan ditambah lagi. Yang jelek ditutupi semua toh saudara. Orang kikir kalau sedang jatuh cinta jadi murah hati apa tetap kikir? Wah murah hati saudara. Kelihatannya murah hati toh saudara. Betul gak saudara? Biasanya gak bisa rapi kotor kalau sedang jatuh cinta. Wah rapi. Lalu setelah itu menikah, awalnya lah saudara, bulan madu saudara itu saudara. Wah luar biasa. Tapi dengar ya itu enggak selamanya. Setelah itu akan masuk fase berikutnya, fase penyesuaian. Kenapa? Modelnya beda. Satu laki, satu perempuan itu beda. Cara pikirnya bisa beda. Itu perlu penyesuaian, penyesuaian. Ya biasanya itu, kalau seperti tadi pacaran ya tergantung pacaran berapa lama. Ya bisa 1 tahun, bisa 5 tahun tergantung pacarannya. Lalu bulan madu itu biasanya enggak sampai 1 tahun. Lalu masuk penyesuaian. Masuk apa? Penyesuaian itu berapa lama? Berapa lama? Kalau saya jawab ya tergantung kapan dewasa rohaninya. Kalau kanak-kanak terus ya tidak pernah selesai. 5 tahun ya tidak selesai. 10 tahun ya tidak selesai. 20 tahun ya tidak selesai. Sampai pulang ke rumah bapak ya tidak selesai. Kalau terus kanak-kanak rohani. Mudah tersinggung. Mudah marah. Ayo menang sendiri. Rewel terus. Saya senang loh. Kaum wanita tuh kalau saya ngelayani kok wanita. Kaum pria itu. Kalau saya melayani di Solo itu ibadah kaum pria. Suka mereka nyanyi apa? Wes ora rewel lagi. Nyanyinya gimana itu? Ada toh? Nyanyinya ada itu toh? Wah janji loh kaum pria ini ora rewel lagi. Ora ribut terus lagi. Tergantung. Mau dewasa apa enggak? Loh kalau kita mau cepat selesai. Saat ini ya. Yang enggak selesai-selesai. Coba uji diri. Saudara. Loh betul. Saya bisa pernikahan sampai 50 tahun. Harus belajar dewasa rohani. Enggak dewasa rohani. Pasti sakit hati. Pasti enggak bisa terima. Pasti ribut terus. Enggak jadi teladan bagi jemaat. Ayo. 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 Oke sing kena itu saudara. Ayo belajar. Dewasa rohani. Lebih dekat dengan Tuhan. Lapang hati. Penguasaan diri. Ya, berani rela berkorban untuk keluarga. Dan sesuatu yang luar biasa. Saya percaya itu akan datangkan anugerah yang luar biasa. Saudara. Iya. Tapi saudara. Jadi ada beberapa tadi saudara hati-hati. Saudara. Sebab kalau tidak hati-hati. Saudara dapat pasangan yang salah. Dengar ya. Pasanganmu benar. Keluargamu surgamu. Tapi kalau salah pasangan. Keluargamu nerakamu. Loh betul loh saudara. Ribut dengan orang lain berat. Tapi biasa. Kalau ribut dengan pasangannya sendiri. Sulit saudara. Loh satu kamar. Satu tempat tidur. Ketemu terus kok. Dapurnya itu ketemu terus kok. Tapi juga. Jangan harus sempurna. Milihnya hati-hati. Harus sempurna. Harus sempurna. Kalau saudara milihnya harus sempurna. Hati-hati. Saudara nggak pernah menikah karena apa? Nggak ada orang sempurna. Kalau sampai saudara merasa, aku dapat yang sempurna. Itu hanya saudara karena cinta buta, nggak kelihatan. Kudisnya nggak kelihatan. Nanti setelah menikah, cintanya terbuka. Kelihatan kudisnya. Loh ya nggak? Hanya tertipu saja. Karena cintanya buta. Saya ada ilustrasi bagus. Coba dikeluarkan ya. Ada supermall jodoh. Nah saudara. Supermall jodoh, satu PowerPoint. Coba ayo dikeluarkan coba PowerPoint. Nah saudara, supermall jodoh.
Nah, lanjutkan. Ini tempat cari jodoh gitu loh saudara. Ya saudara, lanjutkan lagi. Ya, masuk di dalam, ini dalamnya, lobinya, lanjutkan lagi. Ya, lalu naik saudara, lantai 1. Ya, di situ disediakan banyak yang baik dan bertanggung jawab. Wah, bagus. Ini grup-grup orang-orang yang baik tanggung jawab. Tapi dia milih, aku mau milih lagi. Nah, ini kan ada 7 lantai. Mungkin nanti ada yang lebih baik lagi. Ya, lanjutkan, lantai kedua dia naik, saudara. Nah, beriman, ya, pada Tuhan. Loh, ini malah tambah lagi. Ya, 1 iman gitu, saudara. Tapi cari lagi. Siapa tahu kan ibu-ibu kalau nge-mall gitu, saudara. Ini bagus. Saya tak lihat, mungkin ada yang lebih bagus. Muter-muter, mungkin ada yang lebih murah. Akhirnya sampai sore nggak jadi beli, saudara, pulang. Loh, ya tak kadang-kadang gitu dah. Muter terus. Lanjutkan lagi, ketiga. Ya, saudara. Ya, pendidikan tinggi, luar biasa. Mari cari lagi. Masih ada kok sampai lantai ke-7 kok. Lanjutkan, sampai lagi saudara. Ya, penampilan menarik. Cari lagi yang lebih lagi. Apa lagi? Ya, miliki rumah dan usaha maju. Wah, luar biasa. Lebih lagi saudara. Maju lagi, naik lagi. Ya, saudara. Lantai 6. Masih bujang. Wah, apa lagi saudara? Ini luar biasa. Wah, tapi lantai 7. Ya, nanti aku mau lihat dulu. Lantai 7. Nah, saudara, lantai 7 itu ternyata nggak ada orangnya. Lalu ada tulisan saja, Anda adalah orang ke 100.456, 789 yang tadi nggak nemu kenapa-apa. Anda itu orang-orang yang tamak, yang tidak sempurna, tapi menuntut cari yang sempurna. Lalu kamu sendiri nggak sempurna kok. Doalah minta Tuhan. Semua ada kelebihan kekurangannya. Dewasa rohani. Loh saudara bisa, saudara akan lihat kemuliaan. Saudara akan lihat kasih karunia. Harus hati-hati, cari. Tapi jangan sampai terlalu juga saudara. Karena kalau saudara seperti itu, ya yang saudara sudah tadi, sudah jangan saling menyalahkan. Saudara setuju saudara? Malah justru kita sendiri, kita dewasa rohani. Nanti punya dampak juga. Ada satu lagi, tadi saya sering dapat beberapa contoh ilustrasi. Satu hari ada seorang bapak datang kepada dokter. Dokter Dani di mana ya? Di luar. Dokter, itu dokternya. Ini misalnya dokter Dani gitu saudara. Ya, pada seorang konselor, kebetulan konselornya itu dokter. Cocok toh dengan dokter Dani ya saudara ya. Lalu dia datang, dianggap aja Pak Dani gitu ya Pak ya, dianggap saja gitu. Wah Pak Dani, dokter Dani, aku itu jengkel loh. Istriku selalu saya ajak bicara apa-apa selalu, ya nggak respon. Jengkel, diajak bicara gini nggak respon terus saudara. Lalu ditanya sama, setelah itu dia ngomong, mungkin apakah istriku itu apa? Tuli ya, bahasa Solo budak gitu saudara. Apakah budak tuli ya saudara? Lalu ya mungkin aja kalau saudara kalau diajak bicara gak pernah jawab, ya saudara. Lalu gimana? Dok, berikan obat saja. Lalu dokternya berkata, Pak Dani berkata, tulinya tuli 4 meter, apa 3 meter, apa 1 meter. Loh kok harus itu? Iya, obatnya kan beda. 4 meter ya obatnya ini. Kalau 3 meter harus dosisnya lebih tinggi. 2 meter ya dosisnya lebih tinggi. Aku mau ngasih obat perlu tahu dulu istrimu tulinya budeknya itu berapa meter. Oh gitu ya udah ya pulang. Ya sudah saya cek dulu. Istriku itu budeknya tulinya berapa meter. Lalu dia pulang istrinya sedang masak. Lalu dia ngitung 4 meter gitu saudara. Lah mau lihat tulinya nggak saudara? Ya. Dia panggil istri. Istri sedang masak apa? Istrinya itu nggak jawab. Hitung 1 meter. Istri sedang masak apa? Tidak jawab lagi. Dia merasa kok tidak jawab. Hitung 1 meter lagi. Istri sedang masak apa? Kok dia merasa tidak dijawab. 1 meter. Dia pikir ini karena budak gitu. Lebih keras. Istri sedang masak apa? Isinya noleh. Dari tadi sudah aku jawab. 3-4 kali. Aku masak gudeg. Kamu yang budak. Nah,
Pelajarannya kadang-kadang kita budak merasa orang lain budak. Kita itu yang tidak baik merasa orang lain tidak baik. Kita itu anak-anak rohani merasa orang lain itu masih kanak-kanak rohani. Ayo. Buka saudara. Jangan nuntut berusaha. Ya, tidak nyalakan. Tapi akan datang kasih karunia anugerah yang luar biasa. Saya tutup dengan satu cerita lagi kesaksian. Tapi saya rasa baik sekali. Saudara. Satu kali ada sepasang suami istri. Ya mereka sudah lama sampai tua. Saudara. Sampai tua. Tidak tahu ada powerpointnya. Ya setelah tua. Suaminya sempat tanya juga. Ya istri, engkau dampingi aku terus sampai kita sudah tua. Saudara ya dikatakan, wah engkau ya baik ya, kenapa engkau bisa sabar? Ya, lalu istrinya berkata selama ini, karena aku diajari oleh mamaku dulu, ibuku. Jadi kalau sampai engkau jengkel disakiti, nyongket. Zaman dulu itu gitu loh saudara. Tahu ya saudara, buat boneka, songket itu saudara. Nah itu saudara, buat ini saja sudah. Jangan dianggap suamimu, nyongket saja. Saudara, lalu terus saudara, ya sudah. Lalu suaminya tanya lagi, ya bolehkah aku tanya? Itu ada satu lemari kok kunci terus, nggak boleh dilihat. Boleh enggak aku lihat? Ah, sudah sekian lama. Boleh dibuka. Lalu setelah dibuka, isinya 2 boneka dan 1 kotak uang. Lalu tanya tadi, itu 2 boneka apa? Lalu istri ngomong, lihat tadi sudah saya kasih tahu, kalau aku jengkel dengan kamu, disakiti, daripada hatiku sakit, nyungket itu. Lalu jadilah boneka. Suaminya senang. Berarti seumur hidup aku hanya nyalai istriku 2 kali. Karena bonekanya 2 saudara. Mana ya gambarnya ada enggak? Boneka 2 suaminya. Wah suami yang baik loh. Ya istri-istri suamimu kayak. Ya nyakiti berapa kali? Jengkelkan berapa kali? Nggak bisa jawab karena sampai nggak bisa dihitung. Tapi suaminya senang aku cuma 2 kali loh. Lalu tanya lagi sebelahnya kok ada kotak. Isinya apa? Dibuka uang. Isinya berapa? 10 juta. Lalu tanya kalau uangnya ini apa? Dia berkata lagi. Lah kalau aku disakiti. Lalu dapat boneka karena makin lama makin banyak. Aku jual. Setiap boneka itu laku 10.000. Nah kalau sekarang uangnya sudah kumpul 10 juta. Berarti berapa boneka? 1.000 boneka. Artinya suami, engkau sudah nyakiti 1.000 kali. 1.002 boneka. Saya tidak berpanjangan saudara. Yang pasti percaya dengan Tuhan. Serahkan dalam Tuhan. Kalau saudara pasangan mengalami yang sulit, percaya. Tuhan tidak pernah sia-siakan orang yang setia dan percaya. Betul? Daud dibela oleh Tuhan. Semuanya saudara. Abigail saudara belajar di rumah. Dia dibela karena suaminya Nabal. Bebal saudara. Tapi hanya dia ditolong oleh Tuhan. Saudara semuanya. Dan saya percaya ya. Biarlah firman ini disingkapkan oleh Tuhan dalam hatimu. Dan saudara bisa dapatkan sesuatu yang luar biasa.